Dalam lirik lagu itu, dia ingin mengirimkan kode keras bahwa dirinya tidak akan mundur. Bisa jadi di benaknya boleh saja kali ini mundur menjadi DKI 1. Tetapi I'll be back sebagai RI 1. Hah? Dan akhirnya Anies Baswedan telah cabut dari Balai Kota pada Minggu 16 Oktober 2022 dan berpamitan kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta. Dalam acara perpisahan atau tasyakuran akbar di Balai Kota DKI Jakarta kemarin, dia mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan warga Jakarta pada Pilgub 2017 silam dan juga berpamitan. Saudara-saudara semua yang saya cintai, yang saya banggakan. Sebagai penutup, izinkan saya pamit. Kami datang tanpa muka, kami pulang tanpa punggung. Terima kasih, mari kita lanjutkan kerja kita. Semoga Allah merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Setelah bersama-sama melewati perjalanan 5 tahun terakhir, dia meminta warga DKI Jakarta untuk terus mendukung program-program Pemprov DKI. Dirinya juga meminta warga DKI untuk menjaga dan meneruskan pencapaian DKI Jakarta sebagai kota yang setara dan global. Dan gak lupa, dia juga mengajak nyanyi pada yang hadir. Kita dari tadi sudah dengerin sambutan. Kita nyanyi dulu, boleh nggak? Kata Anies. Kemudian Anies menyanyikan lirik lagu Majulah, Majulah Menang. Majulah, Majulah Menang. Dalam lirik lagu itu, dia ingin mengirimkan kode keras bahwa dirinya tidak akan mundur. Bisa jadi di benaknya boleh saja kali ini mundur menjadi DKI 1. Tetapi I'll be back sebagai RI 1. Hah? Tak gentar menyerah. Majulah, majulah menang. Majulah, majulah menang. Majulah, majulah menang. Majulah, majulah menang. Tepuk tangan untuk semuanya. Dia pun mulai menjelaskan bahwa dalam 5 tahun ini sudah banyak berkarya dan meminta untuk melihat karya-karya itu yang menjadi bukti nyata. Padahal kita tahu apa saja sih karya dia selama ini yang dia klaim dan bahkan banyak pemujanya yang memberikan nama 6 mahakarya Anies selama pimpin Jakarta. Oke, kita mulai satu persatu ya pemirsa. Yang pertama, JIS, Jakarta International Stadium, yang memiliki kapasitas 82.000 penonton dengan 3 tingkatan tribun. Padahal JIS itu proyek dari Gubernur Foke sampai Jarot dan Anies tinggal meneruskan. Kedua, sirkuit Formula E dengan total panjang lintasan 2,4 km dengan lebar sirkuit 12 meter serta memiliki 18 tikungan. Padahal Formula E itu ajang olahraga biasa dan ajang olahraga itu hal biasa juga yang dilakukan gubernur lainnya. Ketiga, Tebet Eco Park, taman di tengah kota yang memiliki 4 nilai diantaranya ekologi, edukasi, interaksi, dan rekreasi. Padahal, zaman Gubernur Jokowi dan Ahok juga banyak taman yang sudah dibangun dan sudah dinikmati masyarakat, tapi terbengkalai di zaman Anies. Keempat, Rusun Kampung Akuarium. Padahal, dulu bilang kalau maunya membangun rumah tapak, bukan rusun. Kalau sama juga rusun, itu sudah dari gubernur sebelumnya, juga sudah banyak dibangun. Dan kelima, flyover Tapal Kuda. Saat Ahok jadi gubernur pun, tidak kurang dari 9 flyover dibangun. Di antaranya Pancoran, Jembatan 3 Pluit, Jalan Panjang, Cipinang Lontar, Bintaro Permai, UP Santa,
Kuningan Mampang, Pramuka Salemba, dan Jalan Kartini. Bahkan yang menjadi infrastruktur karya monumental dan menjadi warisan Ahok adalah Simpang Susun Semanggi. Itu merupakan jalan layang non-tol dengan panjang 1.622 meter dan memiliki desain unik dan megah. Dan proyek tersebut menjadi yang pertama di Indonesia dengan bentang terpanjang di atas jalan tol dalam kota Jakarta secara full precast melengkung atau hiperbolik. Dan Simpang Susun Semanggi yang digagas oleh Ahok dan diteruskan oleh Jarot dan diresmikan oleh Jokowi pada 17 Agustus 2017 itu tanpa menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Wow! Padahal biaya itu sekitar 360 miliar rupiah. Bukan Ahok kalau nggak pintar. Biaya itu didapat menggunakan dana koefisien lantai bangunan atau KLB dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang Mori Building Company. Malah jadi panjang nih kalau mau ngomongin banyaknya prestasi Ahok. Oke, kita lanjut yang katanya prestasi Anies berikutnya, yaitu jalur sepeda Sudirman Bundaran HI, yang saat ini telah dibangun 90 km jalur khusus sepeda. Padahal itu sih biasa aja. Itu belum lagi deretan pembangunan era Anies jadi Gubernur DKI Jakarta yang menuai kontroversi. Dan semua menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Seperti contohnya, Tugu Sepeda dengan biaya 800 juta rupiah. Instalasi bambu getah-getih yang berbiaya 550 juta rupiah yang tidak bertahan lama karena belum ada setahun sudah rusak dan dibongkar. Batu gabion dan tanaman sebagai pengganti bambu getah-getih tadi. Pembangunan JPO tanpa atap, jadi sebelumnya ada atapnya agar warga yang menyeberang melalui JPO tidak kepanasan dan kehujanan. Namun, Pemprov DKI Jakarta meminta Dinas Bina Marga untuk mencabut atap jembatan dengan alasan agar lebih bagus kalau difoto. Revitalisasi Monas dan sempat jadi bahan pembicaraan hangat di masyarakat. Mulai dari perizinan hingga penebangan 191 pohon di jantung ibu kota negara, dan sampai saat ini kemana pohon-pohon itu kita juga nggak tahu. Dan revitalisasi yang dicanangkan Anies Baswedan ini dianggap bermasalah. Pohon plastik di saat Asian Games. Pada 2018, kontroversi pohon plastik juga sempat ramai di media sosial. Pohon-pohon imitasi yang dipasang di Jalan MH Tamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat menjelang Lebaran dan Asian Games itu dikeluhkan komunitas pejalan kaki hingga warganet pun meradang. Sumur resapan yang malah menjadikan bahaya bagi pengguna jalan karena penutup yang tidak kuat dan ternyata tidak berfungsi optimal saat banjir. Dan dengan semua itu, Anies tetap menganggap bahwa dia menghasilkan karya. Silahkan dinilai sendiri. Padahal kita bisa menilai juga bagaimana cara dia memimpin Jakarta. Masih banyak kurangnya transparansi alias tidak terbuka. Seperti menutup akses ke laman anggaran atau e-budgeting. Video rapat yang tidak diunggah ke YouTube, menolak warga yang mengadu ke balai kota dan menghambat akses informasi kepada wartawan. Kemarin Anies juga berkata, Jakarta selama 5 tahun ini mereka yang berbicara biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tidak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan.
ujar Anies pada detik.com pada 16 Oktober 2022. Kenyataan, bagaimana Pak Anies? Bicara kenyataan, Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta mengungkap jumlah penduduk miskin di Jakarta bertambah menjadi 502,4 ribu orang di era Anies. Bicara kenyataan juga, seperti klaim kesuksesan Anies, faktanya indeks kebahagiaan Jakarta pada tahun 2021 berada pada tingkat ke-8 terendah dengan skor hanya 70,68. Padahal ketika itu total APBD DKI Jakarta berkisar 395,74 triliun rupiah. Kenyataan itu fakta, dan faktanya ya angka, dan yang terlihat oleh mata. Kumuh dan carut-marut Jakarta, itulah fakta yang tidak bisa dibantah dengan kata. Potret banjir dan kemiskinan tidak bisa berbohong. Dan Anies menyelesaikan masa jabatannya kembali tidak dengan mempersatukan, melainkan mengirimkan kode keras dirinya cukup bernyali walaupun tanpa prestasi. Semoga masyarakat Indonesia nantinya tidak terjebak narasi. Sadar, mana bisa kita bangun negeri ini hanya bermodal kata-kata.